Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini saya ada kasus Ninja ini. Ninja ini tadi motornya mati. Setelah saya cek tadi posisi dari tegangan baterainya drop ya. Ini setelah saya lakukan pengecasan ulang. Sekarang ini motor, ini kasusnya posisi untuk Kawasaki Ninja ini tadi adalah posisinya pada saat dibawa ke sini akinya drop ya. Sekarang kita cek kondisi aki dan sistem power supply pengecasannya ya. Di sini sudah jelas ya posisinya bahwa sistem power supply ini tidak bekerja secara normal ya, ataupun tidak ngecas bahasanya seperti itu. Mungkin bisa disebabkan kalau over voltage itu bisa disebabkan dari regulator ataupun kiprok. Tapi kalau posisinya dia tidak ngecas, bisa regulator, bisa dari spool ataupun dari jalur kabel seperti ini. Ini saya mengundang Agus Senopati ya, yang lebih untuk masalah di sistem elektrikalnya lebih memahami. Kita akan cek posisi dari jalur power supply-nya untuk spool ya. Kita cek dari awalnya di spoolnya terlebih dahulu. Mungkin ini cara pengecekannya ya. Di skala AC ya, skala AC. Bisa dicopot catatan aki dalam kondisi normal. Jadi motor tetap hidup dengan menggunakan aki ya. Karena ini sistem 3 pas. Kita cek probe-nya, posisinya sama seperti kita ngecek di motor Yamaha Vixen ataupun di CBR ya. Ini tidak adanya arus yang keluar dari spool ya. Ini mungkin bisa disimpulkan, sudah bisa dikerucutkan permasalahannya. Jadi bermasalahnya mungkin bukan di bagian regulator, tapi di bagian dari spoolnya. Sekarang kita cek spoolnya dengan skalanya ohm ya. Kita cek spoolnya sekarang. Ya. Itu nilai yang normalnya berapa Pak Agus? Harusnya ya di antara 1 sampai 1,5 lah. 1 sampai dengan 1,5 Ini ini terbaca 3 mega ohm, mungkin putus atau apa kabelnya. ya. Ini. Jadi bisa sudah disimpulkan ini ada kasus di bagian spool. Mungkin lebih mendetailnya kalau untuk pengukuran menggunakan skala ohm ini. Kalau saya sih untuk mengukur langsung pakai volt AC ya. Cuman ini kan saya uni Mas Agus karena dia lebih memahami untuk pengecekan. Kita cek berapa ohm nanti dikalibrasi ya, kabelnya di on kan. Nah, seperti Kalau ini. dia nanti muncul angka 0, berarti alat ukurnya bisa dipakai. Kadang-kadang kita ngukur alat ukurnya kabelnya error juga bisa. Ya ini udah 0 ya. Enggak. Kita Ya, 0. lari-lari. Kalau OL dia harusnya nggak connect, ya kan? Di kabelnya, kabel probe-nya ini yang bermasalah. Ada yang bermasalah kabel probe-nya ya. Kabel probe-nya. Jadi kalau harusnya dia 0 gitu. Tapi stabil di 0. Kalau dia nggak stabil di 0, waktu dikalibrasi gini, kita harus curiga alat ukur kita ada masalah. Jadi ini alat ukur saya sendiri ini sudah mulai ada penurunan di bagian kabelnya ya. Jadi resistansi kabelnya memang ini sudah saya lakukan bypass ya, karena ini di jalur kabel ini ada yang putus sambung ya. Harusnya dia 0 gini, mendekati 0 lah.
seperti ini. Kalau bisa mendekati 0 berarti alat ukur kita bagus. Ya, berarti ini bisa dikatakan untuk mengukur spool dengan alat ini masih belum akurat ya, karena Ya, alatnya sendiri. kalau kita lihat resistansi dia akan sangat sulit, tapi kalau untuk voltase biasanya lebih mudah. Ya, ini karena voltasenya sendiri tadi memang sudah tidak keluar secara normal ya. Coba kita ukur lagi kalau nanti dia Kita skala C lagi ya, coba kita ulang lagi. Ya. Dihidupkan motornya, Jo. ada muncul kan. Normalnya berapa untuk pembacaan ini? Untuk skala AC-nya? Kalau untuk AC itu ya di angka 10. minimal harusnya di angka 17 sampai dengan 25 volt. Pada saat ini ketemu masa, Pada saat ini nggak ada beban. ada beban. Harusnya sih 25 volt itu minimal di RPM 1500 1600. Tapi kalau terlalu kecil mungkin hanya 12 volt itu nanti nggak kuat untuk pengisian. Karena normalnya tegangan pengisian itu harus melebihi dari tegangan baterai. Jadi kalau arus itu nggak akan mengalir kalau nilainya sama. Kalau nilai potensialnya beda, dari pengisiannya 17, ini nanti dikonversi sama kiprok jadi DC diturunkan jadi 14,5, sedangkan aki itu tegangannya 12 volt, maka terjadi laju pengisian. Tapi kalau tegangan dari kiproknya hanya 12 volt, akinya 12 volt, ya nggak akan ada pengisian karena potensialnya sama atau tegangannya sama. Jadi ini sudah bisa disimpulkan ya, ini bermasalah. Kemungkinan dari Spool atau jalur kabel spoolnya ya, itu sendiri. bisa jadi putus di dalam atau kabelnya korosif. Oke. Jo, dibuka. Coba spoolnya kita buka ya. Oke, untuk trouble-nya Ninja ya di bagian sistem power supply ini setelah dibongkar spoolnya, ternyata spoolnya ini sudah adanya penggulungan ulang ya. Jadi mungkin ini udah hampir dipastikan bermasalahnya di bagian spool ya.